Pak, jangan salah pikiran ya. Nah, semoga kita salah. Pertama memang kita tak berteman, jadi kita menghindari bersinggungan dengan media supaya tidak kelihatan. Tapi begini, menurut saya. Jadi Mas, salah satu tugas tim pemenangan itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa terukur. Benar, terukur itu bisa hasil, tapi bisa apa yang mau dikerjain. Jadi kebetulan kan kita juga untuk tim pemenangan didukung oleh koalisinya cukup banyak ya, ada 9 partai. Kemudian relawannya juga cukup banyak. Kemudian kita juga di backup sama termasuk yang dulu mau maju, ada Ria Ernest, ada Usko, ada itu kebetulan satu divisi sama saya. Jadi memang khusus untuk yang muda-mudanya tuh digabungin satu jadi situ. Jadi memang ide-ide kemudian itu tuh terpetakan. Jadi dari partai mungkin konsepnya terpetakan. Yang harus dibuat seperti ini untuk lebih mendekati misalnya konstituen yang dulu memilih kemudian ke Pak Rudi lagi atau tidak. Kemudian dari relawan mereka juga sudah punya peta bahwa pergerakan itu tidak bisa lagi sekarang sistemnya Pak Rudi turun. Mereka perlu door to door. Itu kenapa ada relawan. Jadi kemudian kami untuk yang timnya media dan milenial itu kami juga perlu gitu untuk mendekati milenial karena terbukti gitu loh. Milenial itu ketidaktahuannya memang tidak tahu dan tidak teredukasi dengan baik gitu loh. Bagi mereka mungkin seperti halnya yang tadi disampaikan ya, ada beberapa yang cuek itu dalam arti siapapun wali kotanya toh gue gini-gini aja. Ada yang seperti itu gitu ya. Tetapi ada juga yang modelnya itu ingin tahu tetapi tidak agresif untuk mencari tahu. Jadi ketika akhirnya dia tahu tanpa sengaja itu membuat dia excited. Kan seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang memang dia sudah tertarik untuk di bidang itu. Nah, konsep-konsep seperti itu tuh kita bagi, Mas. Ini ngomongin ke milenial ya, karena kalau dibilang perang tadi kita nggak bahas cuman yang tua doang, nggak bahas itu, kami garap semua dengan segmen yang ditangkap oleh masing-masing partai. Punya porsi ngurusinya yang konstituen, yang memang orang politik dan mungkin memang sudah terbiasa dengan pilihan pilkada dan lain-lain. Kemudian relawan, punya fungsi relawan ini karena dia memang membawa dirinya dia sendiri, even dia itu tergabung dalam sebuah maksudnya relawan A, relawan B, relawan C, prinsipnya kan dia muncul dari dirinya sendiri. Itu akan lebih efektif jika dia itu ngomongnya ke kanan kiri gitu, door to door. Mereka kan lebih suka tuh misalnya bawa masker, bawa stiker dari rumah ke rumah, kemudian dia mempengaruhi tetangga kanan kiri dan segala macam. Itu juga cukup efektif buat kami. That's why kami juga push dan dorong mereka untuk yuk tetap gerak terus gitu dengan cara mereka sendiri gitu. Kemudian ya karena kalau relawan kan nggak boleh kita atur kerjanya dong, namanya juga relawan. Mereka suka-suka mereka gitu kan. Kita cuma kasih arahan seperti itu. Kemudian untuk yang media, yang untuk yang anak milenial, nah itu konsepnya bagi yang tidak tahu sama sekali, ada kita punya yuk bikin gerakan apa sih yang bisa membuat mereka tuh ingin tahu. Ya udah, dengan cara-cara seperti itu kita turun. Siapapun orang, ini kalau untuk di Indonesia sangat kecil kemungkinan ketika ada sesuatu itu nggak kepo gitu. Itu kayaknya sudah manusiawinya di sini gitu ya. Something happen pasti pengen tahu. Nah, hal-hal seperti itu juga yang kami bikin. Jadi ketika ada gerombolan anak muda dan kita bikin sesuatu, mereka pasti ingin tahu. Ingin tahu tuh nanti akan ada dua hasil juga gitu loh. Ingin tahu pada dia akhirnya ngikut atau whatever tuh. Tapi paling tidak ketika ada apaan sih gitu, rupa. Itu siapa sih yang video call? Pak Rudi. Even dia nggak tahu dia akan nanya Rudi siapa. Rudi wali kota, ini mau nyalon lagi. Udah. Sesimpel itu gitu loh. Dan itu ya tapi ini balik lagi itu tentang strategi itu tadi ya gitu. Jadi kami sih tidak, ya mungkin energi kami juga maksudnya terpus terus gitu ya, semangat yang diberikan oleh beliau juga harus jadi gitu ya. Apalagi kami juga sama memiliki tolok ukur seperti survei dan lain-lain yang saat ini tuh sudah mencapai hampir 80% seperti itu. Jadi kami ya sama-sama mengklaim confidence gitu ya. Kami confidence bahwa ini akan ya berakhir seperti yang kami harapkan seperti itu. Mbak Dewi, soal terkait dengan pasukan udaranya lah di peperangan udara di pilkada tahun ini di timnya Pak Rudi, platformnya apa aja?
akun-akun sosial medianya apa yang digunakan? Facebook, Instagram? Kalau jadi kita kan juga kemarin sudah mempelajari ya dari tren gitu kan. Kami kan juga ada konsultan juga. Kami juga pakai konsultan yang dia mencari tren. Trennya di Batam ini itu sebenarnya even anak mudanya itu ke IG masih banyak sekali lebih tinggi untuk ke Facebook. Masih banyak Facebook Masih lebih banyak Facebook daripada IG. Jadi urutannya dia Facebook dulu, baru IG, baru Twitter. Kalau untuk yang media sosial yang digunakan oleh milenial. Jadi kami juga segmen yang kami garap yang utama itu Facebook. Cuman karena Facebook ini juga familiar dengan yang bukan milenial, maka kami juga tidak terlalu menggarap yang susah payah ke situ gitu loh. Jadi kami lebih kepada konten kreator, kami share ke WhatsApp, ke grup-grup, nanti mereka yang share dan lain-lain seperti itu. Kalau yang di timnya Mas Pur di Palu kita apa? Ya, kalau bicara tren tentu mestinya sama memang sama ya. Karena kalau beda lembaga survei bisa dipertanyakan. Cuman memang apa efektivitasnya yang kami pakai memang Facebook fanpage atau Facebook itu yang banyak. Kalau kita lebih bisa mengukur tuh begini Mas. Kita coba menampilkan tidak dalam bentuk like tapi dalam bentuk tayangan. Kalau kita video kan kita bisa bisa langsung kontrol berapa ribu orang yang sudah menonton. Kalau yang sifatnya hanya kalau saya sebut tadi satu arah hanya pemberitaan itu kan kita tidak bisa mengukur. Ya meskipun kalau Facebook juga kita tidak tahu apakah memang semuanya akan domisili di Batam, tetapi mestinya itu menjadi tolak ukur kami. Selain juga kami memang aktif share ke WA group, ke WA relawan. Rata-rata berapa yang komen gitu? Sekali post video berapa yang komen? Kan ini satu orang ya punya akun sendiri ya yang taruhlah yang mempunyai masa banyak. Taruhlah tayangan kita personal ada yang 1000 tayangan bisa dilihat. Itu tentu satu orang saja seperti itu. Kalau pemilihnya 300.000 ya sebenarnya kita ini juga punya punya hak untuk klaim menang seperti itu. Mas Pur, kalau di darat mau di udara, kadang di darat kan sudah ada hitungan matematisnya. Di darat tuh kita mau ngambil suara misalkan 200 suara nih. Nah, pernah nggak di timnya Pak Lu kita membuat perhitungan misalkan aku mau menggrab sekitar 100 suara dari media sosial gitu. Pernah nggak? Kalau kami begini Pak. Yang kami lihat itu kan media saja ya, media yang dipakai seperti itu. Kalau kami tidak melakukan seperti itu Pak, kami meskipun itu kami lakukan untuk media sosial, tetapi sebenarnya kami berpikir tidak menjadikan masyarakat objek yang seperti itu. Kami lebih condong ke serangan darat lah. Sebenarnya seperti itu. Ya, tetap kekuatan kami bertumpu pada kekuatan darat. Meskipun serangan udara hanya penyeimbang saja, bukan kekuatan utama Pak. Meskipun ini terbatas dengan pandemi ini Mas. Iya, jaringan kita banyak Pak. Dari jaringan kita banyak. Taruhlah jaringan relawan, jaringan partai itu kan langsung kanan, enggak usah terlalu jauh Pak. Kita itu kita tangga kanan kiri saja. Satu saya kita perintahkan 10 kanan 10 kiri, yang lain 10 kanan 10 kiri, yang istri saya 1 kanan 10 kiri. Itu kan jumlahnya banyak juga Pak. Itu jauh lebih efektif daripada serangan udara. Tetapi itu kan pilihan strategi saja. Boleh. Pilihan strategi saja itu Tapi karena topiknya di sini serangan udara ya, kami lebih ke pasukan darat Pak. Oke. Lebih ke pasukan darat. Jadi kalau Pak Rudi pasukan daratnya kan tahu sendiri kan? Iya. Apa itu? Ya maksudnya kan dia kan beliau kan incumbent. Justru saya mau bertanya nih. Iya, maksudnya kan beliau kan incumbent dan udah lama. Pak Lu kita kan baru. Jadi kalau baru kan untuk membangun pasukan daratnya kan juga butuh. Iya, butuh effort yang sangat. Iya. Apakah nggak malah effortnya terlalu keras melawan Pak Rudi di darat, kenapa nggak fokus lebih banyak di udaranya? Ya kita. Tapi kembali lagi kembali lagi ke kemampuan ya. Mbak Dewi, aku mau nanya Mbak kalau Mbak Dewi kan di tim medianya ya. Kalau soal pembangunan citra, image di media di udara itu apa sih persepsi yang mau dibangun tim terkait dengan sosok Pak Rudi? Kalau kemarin kita ngobrol kan misalkan kita ada analisa misalnya kayak Pak Isdianto yang di gubernur ya, Pak Isdianto, Pak Ansar, Pak Suryo. Kalau Pak Isdianto itu
kompak dengan Bu Suryani gitu kan. Kalau di Pak Ansar dan Bu Marlin itu pemimpin terbaik gitu kan, persepsinya ya. Kalau Pak Suryo itu keren, munculnya tuh kayak gitu kan. Nah kalau di timnya Pak Rudi di media itu persepsi apa yang mau dibangun di sosial media, pasukan udara? Wah itu gampang banget ya. Nah, apa, Mbak? Persepsinya ya ramah. Ramah itu dari sisi singkatan Rudi Amsakar Ahmad, dari programnya ramah, orangnya ramah dan memasyarakat, termasuk milenialnya ramah. Biar apa? Aman. Tapi sudah dari sudah capai belum? Sudah tercapai belum? Karena saya pikir Pak Lukita itu orangnya humanis dan lebih ramah. Ya, baliknya ke ramah ya. Iya. Secara prinsipnya personal, kalau kami ingin soal slogan siapapun boleh. Tetapi aktual Pak Lukita adalah lebih ramah, lebih enjoy, Pak. Oh, maksudnya kalau dibanding Pak Rudi, Pak Lukita saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya menjual Pak Lukita apa adanya. Iya, tapi Mas, mungkin kembali lagi Mas, kalau di tempatnya Pak Lukita itu persepsi apa Mas yang mau dibangun, dicitrakan lah, dibangun lah di Pak Lukita? Kami ada tiga item pokok: pro kerja, pro masyarakat, sama pro kesejahteraan. Kami akan tentu keadaan seperti ini tidak perlu pencitraan. Semuanya bisa merasakan. Kami justru empati saat ini. Maksudnya citra itu kan bukan mau persepsi. Itu, misalnya aku makanya itu yang kami sampaikan itu akan menjadi persepsi orang. Kami tidak membangun cita-cita seperti itu, tapi kami akan bekerja keras, Pak. Bayangkan bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7% kalau kita hanya main pencitraan, Pak. Kami turun ke jalan, kami minta informasi dan kami siap untuk melakukan itu, Pak. Maksudnya kesan yang dengan apa yang kita bekerja keras mungkin. Ya tentu begini. Keras, apa yang kami sampaikan itu Bapak pasti bisa menyimpulkan, timnya kayaknya serius banget. Ya memang kami serius untuk masyarakat, Pak. Kami sangat serius. Lebih serius atau sama seriusnya dengan Pak Rudi? Sambil disiapin ya pertanyaannya. Iya, ada yang tanya gitu. Pertanyaan. Mungkin pertanyaannya disiapin ini. Oke, kalau berarti belum tahu nih persepsinya apa yang mau dibangun yang di Pak Lukita ya? Kami tidak membangun persepsi biar masyarakat yang menilai, Pak. Bukan profesional atau apa, bukan. Dulu awal-awal kan Pak Lukita sosok yang profesional kalau itu melekat lah ya. Kalau itu tentu sudah melekat ya. Kami menyebar biodata Pak Lukita, dari mana beliau, terus track recordnya beliau kami sebar. Masyarakat yang akan menilai, Pak. Kami tidak akan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ya. Izin host dari Neo Am. Izin host, boleh nggak dari masing-masing tim ses menyebutkan apa hal menarik positif dari calon wali kota? Satu kata saja. Ya sebenarnya itu apa hal menarik positif dari calon wali kota lawan? Iya, jadi saya harus kesannya ke sini, kesannya ke sini. Ya, betul. Yang positif. Satu kata ya? Ya. Satu kata. Mbak Dewi dulu. Kesan terhadap Pak Lukita berarti kan? Kesan terhadap Pak Lukita. Yang positif belum, Mbak. Kalau enggak di-diss nanti. Apa ya? Kita semprit nanti. Karena kan ini kan terkait dengan kedekatan gitu ya, maksudnya nggak gitu dekat juga. Jadi kalau misalnya Mas Pur bilang Pak Lukita gitu, mungkin aku bilangnya baik dah. Baik. Oke, baik. Pak Lukita baik ya dari versinya tim medianya Pak Rudi. Nah, sekarang Pak gantian Mas Pur. Ya Pak Rudi ramah sajalah. Ada kayaknya ramah. Enggak, aku pikir Mbak Dewi tadi Pak Lukita luar biasa. Enggak. Aku mau bilang luar biasa nanti. Tadi bicu-bicu harus dulu. Mas Mbak Dewi luar biasa, saya bilang ramah. Iya. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Margareta Asra. Kan sekarang lagi masa kampanye, saya lihat kok kampanyenya kurang ya. Biasa udah penuh dengan spanduk-spanduk, apa udah ada lobby-lobbyan ya? Ini opini saya saja. Gitu. Jadi gini. Udah selesai. Enggak gini. Enggak, kayaknya di Palu kita yang enggak kelihatan kan. Gini. Sebenarnya kami kalau terkait dengan APK itu juga terbatas oleh aturan PKPU. Jadi sekarang itu untuk aturan PKPU yang terbaru, PKPU 11 sama 13 itu menyampaikan bahwasanya desain kemudian spanduk itu diatur. Jumlahnya, ukurannya, segala macamnya itu dari KPU. Jadi kita hanya boleh sejak pertanggal 26 September kemarin ini
sudah semua ditertibkan dan yang boleh dikeluarkan adalah yang sudah sesuai dengan yang kita mohonkan ke KPU ya Mas Pur ya. Dan kebetulan yang dimohonkan ke KPU itu kan perlu waktu untuk dicetak tuh. Kemarin kan berita acara juga baru kita terima tanggal berapa. Jadi kami sekarang prosesnya sedang mencetak, kemudian nanti dari KPU juga mencetak dan memfasilitasi. Mungkin dalam minggu-minggu depan barang-barangnya udah ada dan itu serempak tuh. Dari pihak lawan juga nanti dapat, dari paslon 1 juga nanti dapat tuh fasilitas APK dari KPU, tinggal bagi, yang dari kami juga tinggal bagi. Sebagiannya juga nanti boleh cetak sendiri tetapi dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama gitu. Jadi bukannya sepi-sepi aja sih, memang belum ya? dapat gitu kan, ada tahapannya. Tapi saya itu. boleh menimpali ya. Beberapa minggu yang lalu saya ada anggota DPRD pendukung sinergi Romo Suryo Iman. Kita berdiskusi dengan Romo Suryo. Romo Suryo itu menginstruksikan saya ini, kata Romo, dokter hukum, tidak mungkin melawan hukum. Bahkan masang spanduk pun kalau aturannya nggak ada, jangan kita lawan. Yang lain biar pasang-pasang di pinggir jalan, di tengah jalan, itu hak mereka. Tapi saya tahu itu melanggar hukum dan sesuai hasil survei yang saya pernah dapat itu, masyarakat tuh melihat baliho spanduk yang terpasang tidak rapi itu juga jelek, malah mendowngrade mendowngrade pasangan. Jadi bagi kami yang disampaikan oleh Margareta, halo Mbak Margareta, sebenarnya bukan kurang greget, tetapi kalau kami lebih anulah yang peraturan saja. Kami nggak akan memperburuk ke estetika Batam dengan memasang baliho mungkin di tengah jalan raya atau di laluan yang itu menurut saya menyalahi aturan. Dan sekarang sudah ada SK-nya dari KPU bahwa sudah ditentukan titik-titiknya. Titik-titiknya Tapi ditentukan. ditaati ya Mbak ya? Ditaati sama tim ses ya? Iya. Biasanya kan ada yang masang-masang. Tim sukses itu taat, kadang relawan nih, kadang yang masalah. Tapi sekarang Bawaslu-nya tertib kok, sudah ditertibkan. Itu ditertibkan sama Bawaslu, sama Panwaslu. Jadi sekarang mungkin lebih mudah. Ya belum dilepas itu satu. mungkin belum tersentuh saja mungkin ya. Sebagiannya provinsi mungkin. Artinya kan karena beda KPU sama kan. membantu, misalnya dari tim sukses, tim relawan juga mentaati secara benar. Ya Bawaslu kan bisa ditugas yang lain. Nanti Bawaslu sibuk nertipin baliho aja. Oh nanti. Itu kalau itu Mas, kadang-kadang kita juga tidak bisa, itu mungkin kan versi kita nih, karena kita tuh mungkin care gitu ya. Tetapi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi terkadang pola pikir kita yang ada di sini sama pola pikir kawan-kawan yang di bawah itu berbeda gitu loh. Jadi kita ini kan kadang menyikapi segala sesuatunya ya mungkin ada yang kita pertimbangkan. Nah kawan-kawan di bawah itu kadang kalau sudah ngomongin fanatisme tuh nggak bisa kayak gitu loh. Bahkan jadi spanduk nyetak sendiri dia. Jadi nyetak sendiri. Fanatisme misalnya terkait dengan masang atau nyabut itu juga bahaya. Kita nyabut punya orang nanti dikira bermasalah, padahal itu niatnya menertibkan. Kemudian nanti jangankan gitu sebelah-sebelahan yang satu roboh aja kena tuduh sebelahnya. Seperti itu tuh juga kita nggak bisa. Jadi biar aman karena kita sudah ada Panwas, udah ada Bawaslu ya, biarlah itu menjadi job desk-nya pihaknya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Rusti Awan. Untuk tim ses Pak Lukita, satu hal yang dapat dilakukan Lukita Basit tetapi tidak dapat dilakukan oleh incumbent jika nanti terpilih, menurut Bapak apa? Tentang perekonomian. Jadi selama kurun waktu incumbent menjabat tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan tentu efek dari pertumbuhan ekonomi adalah menyerap tenaga kerja. Jadi itu menjadi kelebihan yang saya pikir tidak bisa dikejar. Menurut saya. Menjawab dari Mbak Rusti Awan. Rusti Awan ini Mbak atau Sinchan ini? Kayaknya Sinchan. Mbak, antara Mbak dan Mas. Rusti sama Awan ini kan. Loh, dijawab juga sama ini, belum ini? Enggak, pertanyaannya untuk tim sis Pak Lukita. Ya, siap. Tapi kan kalau di zamannya Pak Rudi akhir-akhir ini kan karena ada pandemi juga itu kan juga. Ya juga, betul. Mas, ya itu di luar pandemi ya. Di luar pandemi memang perekonomian kita belum melonjak tinggi lah ya. Itu yang menjadi catatan data kami seperti itu. Ya, cuman 7% apa enggak tinggi banget kalau kondisi seperti ini. Nasional berapa persen? 5? Ya kalau sekarang kita tidak mengikuti pandemi. Tentu kita kan baru masa pemilihan. Nanti kalau sudah 2021 kalau yang kita lihat kan taruhlah vaksin sudah divaksin berarti sudah keadaan normal lah ya. Ini feeling kami seperti itu. Tapi ini ide bagus Mas. Artinya ke depan kita bisa undang lagi untuk
fokus pada ekonomi. Khusus ekonomi ya? Khusus ekonomi. Oke, Artinya betul. kan memang tadi kita memilih Superman sebenarnya Iya, kemarin itu. iya. Kalau aku Deadpool. Iya, aku Deadpool, nggak mati-mati. Jadi Pak Lu kita Superman, Pak Rudi Deadpool. Ada pertanyaan lagi dari Ahmad Sukarman. Bagaimana komitmen kedua tim ses paslon paslon bahwa kampanye pilkada tahun ini tidak menggunakan serangan fajar? Nggak ada duit kok mas. Memang nggak ada duit kalau itu jawabannya. Susah sekarang duit kayak mana mau buat serangan-serangan fajar, mau serangan sore malam kan juga nggak ada. Kalau saya lebih cenderung bukan serangan fajar. Pertama, jika masyarakat menunggu serangan fajar, kami tidak akan menyerang itu. Karena waktu fajar kami doakan untuk berdoa. saya berdoa sebenarnya semua Salat subuh ya, salat subuh. Tidak ada yang mau diserang-serang yang untuk amunisi serangan fajar. Dan itu bahaya mas. Serangan fajar itu kan tentu melawan aturan ya. Kalau tertangkap serangan fajar kan nanti bisa sampai ke MK, bisa menggagalkan kemenangan. Dan itu saya pikir itu di benak masyarakat. Saya pikir tuntut di tim sukses itu tidak akan berpikir ke situ mas, tidak akan. Daripada untuk serangan fajar, saya pikir ya untuk yang lain lah, yang lebih bermanfaat. Iya, beli masker apa? Iya, karena begini di KPU itu sekarang aturannya kalau untuk memberi ke masyarakat tuh ringnya 60.000 ya, 60.000 itu dalam bentuk APK. Pak. Itu hand sanitizer, masker itu bisa diberikan. Itu tidak kategori dalam sebuah money politik. Mending ke arah situ Pak. Kita lebih empati ke masyarakat daripada kita serangan serangan fajar kan paling tidak bisa mengcover seluruh orang. Seluruh 580.000 ya DPS kita itu. Mending kita lebih yang bermanfaat lah. Kalau ada duit segitu kita kasihkan masker, hand sanitizer itu jauh lebih yang arahan KPU seperti itu. Iya. Mbak, aku mau nanya ke Mbak Dewi. Mbak, beberapa waktu lalu waktu di momen Pak Rudi podcast di Tribun Podcast itu beliau menyatakan beliau itu sering jadi korban medsos gitu ya. Korban medsos. Nah, Mbak Dewi sendiri melihatnya bagaimana itu terus apakah sampai hari ini masih terus beliau menjadi korban gitu loh. Jadi, atau mungkin resiko karena beliau kan incumbent ya sama kayak itu. Kalau kami sih melihat bahwa itu bagian dari pro kontra masyarakat itu biasa gitu loh. Jangankan sekelas kepala daerah gitu ya. Sekelas RT juga gitu kan. RT aja pun kadang-kadang yang bagusnya nggak pernah dia kena puji gitu. Begitu ada masalah, misalnya dia cuma minta tanda tangan, dia nggak pernah ada di rumah, ya udah selesai gitu loh. Jadi itu adalah bagian yang kami anggap lah dinamika politik seperti itu gitu kan. Dan mungkin yang dikeluhkan Bapak adalah hal-hal yang apa ya, keterlaluan gitu. Lebih kepada hoax. Mungkin yang dikeluhkan Bapak itu bukan Bapak khawatir dengan kritikan dan lain-lain gitu. Beliau orang yang misalnya ada kritikan dan lain-lain, kemudian orangnya juga menawarkan solusi juga sejauh ini ditangkap gitu kan. Karena Bapak juga orang yang membuka diri untuk berdiskusi dengan siapapun. Jadi yang dikeluhkan sama beliau itu lebih kepada hoax gitu loh. Misalnya nih hal-hal sesimpel ini nih, misalnya salah satu contoh nih, pada waktu itu pendaftaran KPU. Kemudian ternyata dari berkas kami ini perlu pengecekan terlebih dahulu kan, berkas-berkasnya 2 jam gitu kan. Kemudian kami dikasih waktu break. Untuk santai gitu. Nah, pada waktu break itu sudah ditawarkan juga sama KPU, Pak, kita break dulu. Bapak boleh menunggu di luar, boleh di mana aja bebas gitu kan, tidak perlu di sini. Ya karena mungkin tidak memungkinkan untuk kita cari tempat makan, ngopi atau apa, udahlah di sini aja gitu. Nah, dengan kondisi beliau yang santai gitu ya, yang santai karena memang waktunya break, kemudian ada salah satu ya mungkin oknum gitu kan, kemudian mengangkat berita itu bahwasanya terkesan Rudi ini tidak menghargai KPU, merasa karena dia wali kota dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang dikeluhin sebagai modernisme, tapi ya bagaimana gitu kan? Ini sudah zamannya, hal sedikit pun bisa viral. Yang dapat dilakukan oleh tim kami adalah sejauh ini meluruskan untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kayak waktu itu pernah agak ramai itu soal janji soal pembebasan WTO itu kalau itu kan gimana Mbak itu? Kalau itu sih mungkin Bapak tidak keluhkan sih ya, karena memang di setiap kesempatan Bapak menjelaskan terkait dengan itu gitu loh. Jadi Bapak tidak pernah juga ketika misalnya ada hal yang terkait dengan beliau, misalnya Pak ini kenapa gini, kemudian beliau tidak menjawab.
Hampir semua media wartawan terkait itu pasti akan menjawab dengan versinya, dan kemudian ketika misalnya itu terjadi di masyarakat juga bukan 1-2 masyarakat, mungkin banyak masyarakat nanyakan, dan dengan gentle beliau akan menceritakan kondisinya seperti apa. Dan sampai saat ini ternyata tidak menjadi persoalan besar yang digaung-gaungkan, artinya edukasi dan sosialisasi atau pelurusan masalah itu diterima. Sesimpel itu saja sih. Oke. Kalau di timnya Pak Lukita pernah nggak Mas Pak Lukita itu Mendapat dibully gitu kan, dibully atau di black campaign atau ada berita-berita hoax terkait dengan Pak Lukita? Ya kadang-kadang menghadapi netizen ini kan, ya netizen tuh pola pikirnya mungkin membaca apa ya, data ya. Ya karena data di Pak Lukita tidak ada yang perlu dibully, ya nggak, saya pikir kita ini Memang belum ada yang dikerjakan untuk bukan. Pak Lukita Jangan-jangan belum ini, nanti juga hari terakhir tuh banyak. Tidak juga. Kalau di kami Mas, memang dari awal kampanye kami, sebelum masuk waktu kampanye itu pesan yang paling ditetapin gitu loh. Kita di sini cuman ada 2 pasang calon. Arti kalau dari baik Pak Amsakar, Bu Marlin maupun Pak Rudi gitu ya. Kita di sini ini cuman ada 2 pasang paslon untuk yang di Batam gitu loh. Biasakan dan jangan sampai, bahkan Pak Amsakar bilang haram hukumnya tim kita, mau tim pemenangan mau relawan, menjelekkan paslon lain. Itu bahkan kami judulnya haram hukumnya. Artinya sampai dengan saat ini tidak pernah bercita-cita, tidak terniat juga untuk menjelekkan. Kalaupun misalnya ada sedikit perdebatan, mungkin lebih kepada kami meluruskan sih. Kalau sejauh ini dari trennya kami, baik di WA group, di Facebook, di Instagram, pihak kami bagian meluruskan saja. Seperti itu. Ya memang kalau di petahana memang di situ. Ya itu memang seperti itu saja. Dan saya nanti karena ini dua kandidat, ada hoax, berarti sebelah dong, itu tidak. Saya harus memastikan tidak. Nanti tidak mesti, bukan berarti dari sebelah, tapi bisa. Itulah masyarakat Persepsi kan bisa seperti itu. Ya sebelum persepsi ada, saya luruskan bahwa itu bukan dari timnya. Bukan. Kalau di timnya Pak Lukita pernah ada dari Pak Lukita atau Pak Basit pesen lah buat relawan bagaimana, paling nggak soal strategi atau apa sih, nggak boleh gini, harus gini, ada nggak Mas Baur? Saya lebih menangkap meskipun tidak tereksplisit bahasa, tapi Pak Lukita menyampaikan kita manusiakan manusia, hadapi dengan manusia. Tentu manusia tidak suka dijelek-jelekan, tentu kita juga tidak mau dijelek-jelekan. Jadi lebih mengalir dan apa adanya, Pak. Oke. Wah, seru. Ternyata kita ada 1 jam lebih menit ya. Padahal belum banyak nih ngobrolnya. Kayak kawan-kawan lanjut lagi deh Mbak Dewi, Mas Pur. Ya. Ada mau tanya lagi Mas? Ya, cukup. Oke. Nanti kita sambung lagi dengan yang lain. Kayaknya harus disering-seringin ini. Iya, sering-seringin ya nanti. Ketemu dengan tim sukses. Siap Mbak Dewi, Mbak. Siap. Berarti kalau aku boleh menyimpulkan, berarti di tempatnya Pak Lukita memang posisinya lebih ke udara ya. Ke darat. Ke darat ya. Darat, Mas Pur ya. Darat, Pak. Kalau Pak Rudi hari ini kayaknya fokusnya di udara ya. Enggak fokus, yang keseluruhannya kita hantam habis, pokoknya atas, darat, laut semuanya. Wah, ini pasukannya Pak Rudi Wonder Woman ini. Iya. Oke. Benar. Mas Pur, Mbak Dewi ada yang harus minta tanda tangan dulu. Oke. Tanda tangan biar sah bahwa Mbak Dewi dan Mas Pur jadi siap. tamu kita di studio. Terima kasih pihak Tribun telah mengundang kita. Oke, Mas Pur. Iya. Sebelah mana ini? Ya. Pokoknya jangan tempatnya Mbak Dewi. Jangan. Oke, ya. Makasih Mas Pur, Mbak Dewi ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, dan mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Siap, sukses selalu, dua-duanya harus sukses nih ya. Ya, sinergi luar biasa. Luar biasa sinergi. Mbak Dewi nggak ingin komen, Mbak? Seperti ini aja udah ramah dan semuanya aman. Oke. Ya. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan, yang bertanya tadi, mohon maaf mungkin yang tanya banyak tapi nggak bisa kita jawab semua ya. Ya, terima kasih juga. Jangan lupa tonton terus Tribun Batam podcast ini. Besok sore kita ada jam 5 ya, tentang pariwisata Bintan, apa judulnya ya?
nasib tentang Bintan lah bangkit, Ya. pariwisata Bintan bangkit dengan Dan Pak Burali yang Maria. belum bisa menyaksikan hari ini bisa tetap dilihat di Facebook Tribun Batam. Di besok juga akan videonya kita upload di YouTube. Terus kalau pengen dengerin audionya bisa di Anchor atau di Spotify. Oke. Gitu aja, sampai ketemu besok teman-teman Tribunus. Selamat malam. Selamat malam. kasih. See you.